Mulai. Doa selesai. Ucapan salam. Hari ini kita pelajarannya adalah menerapkan pertolongan ambulasi. Yang harus kalian siapkan buku, pena, dan LKPD. LKPD bisa kalian download, kalian buka di Google Site. Kalian berdiri terlebih dahulu. Dan yang belum masuk, belum dirapikan terlebih dahulu. Silakan kalian cek di kanan kiri kalian dan juga di kolong meja kalian. Apakah ada sampah? Jika ada sampah, silahkan dibuang di kotak sampah. Andri Irawan, Astuti, Aurel, Bella, Bima, pelajaran kehidupan dasar manusia sudah disampaikan ya sama Bapak Mardian Satya tentang bentuk fisiologis aktivitas. Masih ingat? Kita sebagai asisten keperawatan perlu membantu pasien itu untuk melakukan aktivitas, misalnya untuk berpindah. Kemudian terkait dengan pentingnya hanya sekedar naik di atas kursi roda, itu pun ada SOP-nya, standar operasional pelayanannya, sehingga ketika kita mendorong pasien dengan menggunakan kursi roda atau branca, pertama pasiennya tidak akan jatuh atau cedera. Pentingnya apa sih buat kehidupan kita sehari-hari? Karena kalau misalnya kita di rumah, itu kan pasti ada simbah-simbahan. Nah, simbah-simbah ini kan kalau fisiknya sudah lemah ya, terkadang untuk berjalan saja butuh kita bantu. Pertolongan ambulasi ini ada banyak, tidak hanya sekadar membantu di kursi roda. Bisa dengan menggunakan walker. Kelebihan kita sebagai seorang asisten keperawatan, kita bisa menerapkan ilmu kita di rumah. Pelajarannya itu melalui penayangan PowerPoint, diskusi dan tanya jawab tentang pertolongan ambulasi. Peserta didik diharapkan dapat menganalisis konsep pertolongan ambulasi. To refer to addition, the nurse safely move the patient, forming hand hygiene and ensuring privacy. Introduce yourself to the patient. Last name? Susan. And okay. We've got Dear and Teresa here to help us transfer your assistant may be used, if needed, to support the patient's head. Pull the slide board with the patient onto the stretcher. Go all the way over. 1, 2, 3. Sekarang aku mau tahu apa sih yang kalian lihat dari video di atas. Untuk video yang tadi adalah salah satu contoh ambulasi, pemindahan pasien dari bed ke brankas. Apa saja sih yang harus diperhatikan? Tadi kan kalian lihat ada beberapa penekanan dalam video tadi kan. Itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan atau tidak boleh sampai dilupakan. Apa saja harus diperhatikan dalam memindahkan pasien di atas? Yaitu saat memindahkan pasien harus ada hitungannya supaya kompak. Memindahkan pasien Ibu Rasa tadi cukup jelas ya, dari mulai yang pertama apa tadi, sesuai dengan apa yang sudah Ibu ajarkan, dari mulai tahap pra interaksi. Dia ngapain pra interaksi? Iya, dia memastikan dulu identitasnya siapa. Kemudian tahap orientasi, dia ngapain aja? Dia harus cuci tangan. Kita masuk ke dalam kelompok. Ada 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kalian silahkan ke kelompoknya masing-masing.
silakan dibuka LKPD-nya. Petunjuk penggunaan masih sama seperti yang kemarin. Kalian kerjakan satu persatu. Silakan kalian kerjakan gambar 1 kelompok 1, gambar 2 kelompok 2, gambar 3 kelompok 3. Itu ada 4 poin. Silakan kalian diskusikan bersama kelompok. Ini ya gambarnya cukup jelas. Oke. Sebagai bahan acuan, kalian bisa membuka link bahan ajar yang sudah Ibu share untuk linknya di Google Drive, atau mungkin kalian bisa buka juga di buku 18 kompetensi, dan boleh juga cari dari literatur lain. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan ke Ibu. Iya kan, kalau nomor 3 ini kan ini loh, alat yang digunakan untuk bantu jalan, yaitu sana. Dua tentang memindahkan pasien dari tempat tidur ke berangkat. Oke. Ini gambar ada 2 loh. Bisa dibedakan perbedaannya? Udah di berangkat, ini yang belum. Ini yang sudah di berangkat. Yakin berangkatnya sebelah sini. Ini tuh pindahin. Baru ini kasusnya. Memindahkan pasien dari berangkat ke kursi roda. Bisa beda. Karena kalau misalnya nih pada pasien yang di kontraindikasi pada kursi roda, dia otomatis dia kan harus masuk ke berangkat. Kalau ini udah secara umum kan. Dia mampu menampung gitu. Terus ini kan udah berdasarkan indikasi atau kontraindikasi pada gambar di atas. Gitu. Kamu nggak bisa. Kan luka bakar parah. Bisa juga kan gitu. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Asisten perawat tersebut sedang melakukan tindakan ambulasi, yaitu memindahkan pasien dari berangkat kursi roda. Nah, untuk indikasi yang pertama memenuhi kebutuhan konsultasi atau pindah ruangan, melatih otot atau skelet untuk cuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan APD. 2. Menyiapkan kursi roda ada di samping brankar, jangan lupa dikunci. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Tujuan dari memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi roda. Tujuannya yaitu untuk memudahkan memindahkan pasien dari ruangannya ke ruang operasi. Untuk tindakan yang bisa dilakukan atau langkah-langkah yang dilakukan pada saat pemindahan pasien ke dari bed ke kursi roda, itu gimana aja sih caranya? Akan dijelaskan kembali oleh Astuti. Jadi yang pertama itu kita harus cuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan APD, menyiapkan kursi roda ada di samping di brankar, jangan lupa dikunci. Jadi kesimpulan dari diskusi kami yaitu ketika kita melakukan ambulasi harus sesuai dengan SOP agar tidak terjadi kesalahan dan mengakibatkan pusing. Hasil diskusi kami dari bahan ajar yang telah diberikan. Dari gambar di atas menunjukkan perawat sedang melakukan tindakan ambulansi memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankar. Indikasinya stroke atau penurunan tingkat kesadaran. Kontraindikasinya pasien dengan penolakan tindakan tersebut. Atur posisi berangkat dalam posisi terkunci. Yang kedua, berdiri menghadap pasien. Yang terakhir, angkat bersama-sama dan pindahkan pasien ke berangkat. Di sini pun kan berbeda dari gambarnya. Yang membedakan itu apanya? Yang satu diangkat dan yang gambar satu ditarik dengan kain. Apakah indikasi antara dua gambar ini sama atau berbeda? Yang diangkat itu bisa digunakan untuk pasien dengan luka. Nah, karena luka serius, dia diangkat kan lebih aman tuh. Nah, kalau yang kedua itu dengan kesimpulan dari tindakan ambulansi ini membutuhkan beberapa anggota untuk melakukan tindakan tersebut agar pasien dapat terjaga keamanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3. Dari tanggapan kelompok kami pada gambar nomor 3 adalah alat bantu yang digunakan pasien yang mengalami kelemahan umum pada bagian kaki. Indikasi
melatih otot sekret untuk mencegah kontraktur. Yang kedua, melatih otot-otot agar memperlancar peredaran darah. Kontraindikasi pada pasien yang mengalami ekstremitas pada bagian atas atau tangan. Alat yang dibutuhkan adalah workcase. Alat yang terbuat dari logam mempunyai 4 penyangga. Dudukan pasien setelah berdiri diberi alat bantu jalan yaitu walkers. Lalu perawat mendampingi dan menopang pasien supaya pasien tidak Penggunaan alat ini walker yang disebutkan tadi, ada nggak sih yang harus diperhatikan? Alat itu terlebih dahulu apakah siap untuk dipakai. Yang kedua, kita lihat apakah kondisi pasien ekstremitas atasnya itu kuat nggak untuk menampang tubuhnya. Yang digunakan pasien mengalami kelemahan pada kaki. Operasi dini merupakan tahapan kegiatan yang dilakukan segera pada pasien pasca operasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah tujuan dari penggunaan kursi roda, yaitu pasien untuk berpindah dari ruang rawat inapnya ke bangsal yang lain. Langkah-langkah kursi roda tadi sudah disampaikan dengan baik. Jadi harus menyiapkan kursi rodanya, memasang kunci pengamannya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan dari dua gambar tadi. Ini terlihat sama tapi berbeda ya. Sama-sama memindahkan ke bantal, tapi menggunakan teknik yang berbeda. Jadi hari ini kita belajar apa saja sih terkait dengan pertolongan ambulasi? Hari ini alat bantu jalan. Dalam pertolongan ambulasi yang kita pelajari hari ini ada berapa? Pertolongan ambulasi yang pertama itu dia memindahkan dari berakar ke kursi roda. Dia memindahkan pasien dari tempat tidur ke berangkar dengan cara digeser menggunakan kain. Jadi materi yang kita pelajari hari ini ada 3 pertolongan ambulasi. Yang pertama adalah dengan menggunakan kursi roda. Yang kedua dari ganteng ke ganteng. Yang ketiga adalah dengan menggunakan alat yang dibawakan. Menurut saya pembelajaran seperti ini lebih kondusif, lebih bisa. Materi selanjutnya yaitu tentang melakukan pertolongan positioning kepada klien. Silakan kalian belajar di rumah dan cari literatur yang sesuai dengan materi tersebut, sehingga minggu depan kalian jauh lebih siap untuk menerima materi tentang pertolongan positioning kepada klien. Jangan lupa jaga protokol kesehatan, pakai masker dan cuci tangan untuk menghindari kita dari COVID-19. Baiklah anak-anak sekalian, jika tidak ada yang ditanyakan, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Oke, selamat siang.